Ini settingan karbu sudah maksimal, setelan angin sudah maksimal, warna busi putih. Di knalpot berair, tapi ada asap putih juga. Baunya sangat tajam, perih di mata. Ini adalah bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi lagi. Selalu saya ulang-ulang dari awal bahwa saya ini bukan mekanik ahli. Saya hanya pemula yang senang otak-atik dan insya Allah punya rasa kepo yang sangat tinggi, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi teman-teman jangan berasumsi saya ini sudah sangat ahli ya. Kita saling belajar. Insya Allah tukang yang ahli itu juga asal mulanya dari belajar. Begitu teman-teman yang saya sampaikan selalu di awal video supaya teman-teman tidak gagal paham. Sebenarnya untuk membahas ini seharusnya ada video nanti insya Allah saya buatkan, yaitu tentang konstruksi dari karburator. Jadi kita nanti sama-sama belajar insya Allah dengan memahami konstruksi dari karburator. Nantinya jika ada masalah akan mudah diselesaikan. Jadi masalah pada karburator saya ini, kenapa saya harus beli yang baru, yaitu adalah masih ada asap putih ya sedikit saat start sampai benar-benar panas nanti baru hilang. Itu saya simpulkan waktu itu karena ada penguapan air yang ada di dalam knalpot ya. Tetapi setelah saya teliti ketika saya ganti karbu, jadi saya ini sempat 2 kali memakai karbu baru ini. Yang pertama itu karena problem skep, kedua tidak membuka, jadi saya tukar. Ternyata yang kedua juga sama, tidak bisa membuka. Tetapi yang karbu pertama ini, karbu baru ini teman-teman, itu langsung berhasil, tidak ada asap putih di knalpotnya. Itu yang saya sangat suka. Ketika saya tukar yang baru ini, terjadi lagi asap putih. Ternyata memang insya Allah karburator yang baru ini, yang pertama karena tidak original ya teman-teman. Karburator buatan Cina atau Taiwan itu memerlukan penyetelan. Insya Allah kalau yang original pastinya sudah akan langsung pas. Jadi ternyata dengan 2 kali penggantian karburator itu masalah di mobil saya tidak selesai. Gitu aja gampangnya. Jadi saya sampaikan di awal teman-teman, seperti apa kondisi-kondisi karburator yang bermasalah itu. Yang pertama yaitu tadi ada asap putih tipis yang mungkin bisa disimpulkan tentang orang dari seal klep yang bocor, itu juga bisa jadi, atau dari klep buang yang bocor. Jadi seperti ada sedikit bau bensin. Tapi saya hidung saya itu kan relatif nggak sensitif, saya merasa cukup pedih ya, walaupun setelah tidak ada asap itu pedihnya masih ada, tetapi sudah agak berkurang. Jadi saya baca di emisi gas buang itu pastinya tidak akan ada pembakaran yang sempurna. Itu aja gampangnya. Tapi setelah saya lakukan perbaikan, alhamdulillah sudah tidak ada asap putih dan baunya sedikit tidak terlalu perih. Dan yang terpenting, ini yang terpenting teman-teman, problem sebelumnya di mobil saya itu adalah di ujung knalpot itu selalu ada jelaga. Dan ketika memakai karbu yang pertama itu tidak ada jelaga sama sekali. Jadi saya menyesal memang saya tukar lagi itu. Ternyata permasalahan skep kedua tidak membuka itu ada di permasalahan lain. Tapi untuk karbu yang pertama sebelum saya tukar itu benar-benar tidak ada jelaga di ujung knalpotnya. Itu menurut saya sangat bagus. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Jadi problem yang pertama itu ada asap jelaga, ada bau asap yang sangat pedih, bau knalpot yang sangat pedih. Kemudian setelan angin itu teman-teman nanti akan ada 2 versi. Kalau yang punya saya ini seperti biasa teman-teman, kita putar ke kanan nanti mesin akan mau mati gitu ya. Nanti kita buka ke kiri akan RPM naik. Itu nanti karbu yang normal seharusnya semakin nanti dibuka ke kiri juga nanti akan turun RPM-nya. Jangan pada karbu yang tidak normal seperti saya ini, yang punya saya asli ini, ketika saya buka ke kiri terus tidak ada perubahan. Sedangkan yang saya pasang sekarang ini di titik tertentu nanti akan terjadi RPM yang tinggi.
nanti kita buka ke kiri, sedikit saja langsung drop, turun lagi. Itu juga tidak normal. Harusnya nanti berapa putaran ke kiri, di suatu titik nanti baru akan drop. Ini sangat sensitif. Hanya di titik tertentu saja di RPM tinggi, tetapi diputar ke kanan juga drop, diputar sedikit ke kiri, seperempat putaran saja sudah drop. Menurut saya itu juga tidak normal. Analisanya menurut saya itu karena terlalu banyak BBM yang tidak terbakar. Akhirnya spuyer saya kecilkan. Jadi ini cukup panjang lebar ya teman-teman. Di awal ini supaya lebih jelas gitu teman-teman. Problem itu mungkin sama atau tidak dengan di mobil teman-teman. Insya Allah problem itu sama untuk mobil yang sudah usia seperti mobil Kijang ini. Untuk karburator yang sudah berumur, itu aja gampangnya. Yang modelnya 2 barel ini. Jadi ini kita sebut 2 barel. Karena saya berasumsi bahwa itu spuyer terlalu besar, maka spuyer stasioner saya kecilkan. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Terlihat apa? Ya ketika pagi kalau spuyer kecil itu, ketika start itu perlu diinjak-injak gas pedal dulu supaya ada bensin di sini. Saat pertama ginjal, kemudian setelah panas, akhirnya sudah bisa langsam. Itu kan berarti sudah sangat kecil spuyernya. Tetapi kenapa masih ada jelaga di ujung knalpot? Itu membuat saya bingung. Jadi sepertinya masih ada kebanyakan bensin. Lah dari mana banyaknya bensin itu? Setelah saya analisa, itu ada kebocoran udara. Logikanya ketika ada kebocoran udara, campuran itu harusnya miskin. Ya benar kan, di warna businya putih. Tetapi kenapa warna busi putih, tetapi seakan-akan masih banyak bensin yang tidak terbakar. Kebocoran udara itu ternyata tidak hanya udara saja yang masuk, tetapi ternyata udara yang bocor tadi membawa aliran bensin. Oke, saya terima logika itu teman-teman. Membawa aliran bensin. Seharusnya itu membuat semakin kaya. Yang akhirnya di busi bisa berwarna lebih coklat. Ternyata bensin yang dibawa itu memang secara logika membuat kaya. Tetapi kenapa hasilnya tetap miskin, tidak terbakar sempurna? Ternyata karena bensin yang dibawa itu bensin yang belum diatomisasi, bensin yang segar. Teman-teman, disinilah letak penyebabnya. Ketika saya bongkar, ini bagian atas atau biasa disebut bagian tengah ya teman-teman. Ini bagian bawah. Ternyata ini baru tahu ketika malah saya sempurnakan. Jadi kemungkinan mekanik yang dulu itu ternyata sudah sangat teliti teman-teman. Sudah sangat teliti beliau itu. Jadi ini adalah venturi sekunder sebelah sini ya, yang dekat dengan vakum ini. Ini venturi sekunder. Di dalamnya ada jalur utama untuk nyemprot ke venturi ini, jalur bensin, dan ada jalur kecil. Ini dulu disumbat, dipukul, ditumpulkan lubang spuyer di sini, lubang bensin di sini. Lubang ini ternyata namanya ada disebut di video, beberapa video itu slow pot ya. Kalau menurut saya kurang tepat karena ini di kecepatan tinggi, sama seperti di skep primer ini ada lubang kecil di bawah, itu untuk jalur stasioner. Tapi saya lebih tepatnya menyebutnya ini bukan slow pot ya, karena nanti kecepatan tinggi sekunder, kan bingung ya. Ada kecepatan rendah pada kecepatan tinggi, itu kan membingungkan. Menurut saya ini saya sebut saja small, lubang kecil saat kecepatan sangat tinggi, karena ada di skep sekunder. Skep sekunder kan membukanya ketika RPM sangat tinggi. Apa fungsinya ini teman? Namanya sudut sekunderi touch angle. Jadi ketika membuka sedikit saja, ketika ini tertekan teman-teman, nah ini secondary touch angle, sedikit membuka itu aja, maka di sini ternyata ada lubang teman-teman, lubang kecil. Nah ini saya baru tahu bahwa ini masuk lewat sini, kemudian keluar lewat lubang ini teman-teman, kecil ini. Kemudian dia akan ke bawah, ini ada lubangnya, baru tembus ke sini.
Kemudian dia akan masuk di sana, teman-teman. Nah, itu lubang kecil. Ketika tertutup, lubang itu ada di atasnya koin ini. Kenapa ini menjadi masalah? Nah, teman-teman, baru saya teliti ternyata seperti ini. Namanya koin skep ini, baik skep sekunder maupun skep primer, itu ketika tertutup, berhentinya tertutup gini, karena pastinya ujung skep ini sudah bersentuhan dengan dinding dari lubang ini, teman-teman. Harusnya ketika tertutup itu, berhentinya itu karena kedua sisi, baik di sebelah sini maupun sebelah sini, itu sudah bersentuhan, bukan salah satu saja yang bersentuhan dengan dinding. Jadi berhentinya kan karena sudah nabrak gitu, teman-teman ya. Skep sekunder itu membukanya kan ke sini, teman-teman. Dan skep primer ke sini, berlawanan ya. Untuk skep primer, kalau skep sekunder ke sini. Saat tertutup, ternyata yang bagian sini inilah yang menyentuh lebih dahulu, sehingga bagian sini ternyata masih membuka. Ketika ini masih membuka, maka di sini terjadi aliran yang sangat kencang, prinsip Bernoulli. Aliran sangat kencang mengakibatkan di sini terjadi tekanan yang sangat rendah di bagian yang terbuka sedikit ini. Kebetulan inilah yang berhubungan dengan lubang ini, teman-teman. Jadi selalu terbuka tapi sangat kecil. Ini bisa tahu kalau kita terawang di cahaya, teman-teman. Diberi senter di belakangnya ini, terlihat di sini masih membuka. Jadi normalnya nanti, teman-teman, pengaturan skep ini, koin ini, gobangan orang bilang, ketika menutup itu harusnya bagian ini bersentuhan bareng. Jadi terhambatnya, berhentinya karena bagian sini juga menabrak dinding, bagian sini juga menabrak dinding. Tek gitu. Tetapi ternyata ini yang menabrak di sini dulu, sehingga di sini masih terbuka. Akibatnya bensin itu akan tertarik lewat sini, teman-teman. Jadi insya Allah ini tukang yang dulu itu insya Allah sangat ahli, sudah tahu. Begitu saya normalkan lubang ini, saya buat lagi, saya lubang lagi, malah bermasalah. Beliau ini sudah berpikiran bahwa mengakali koin ini memang agak sulit. Akhirnya diputuskan dengan menutup ini. Itu insya Allah sudah aman. Tapi nanti hubungannya nanti yaitu skep sekunder tidak bisa membuka. Nanti kita ada videonya sendiri. Ketika ini saya lubangin, normal, justru akhirnya apa? Bensin terisap. Dia ini pasti kecelup dengan bensinnya. Kenapa ketika bensin ini terisap di sini harusnya membuat campuran menjadi kaya? Di busi harusnya menjadi coklat. Insya Allah tidak bisa, teman-teman. Karena konstruksi dari ini memang air bleedernya dibuat sedikit. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, di dalamnya itu ada air bleeder. Lubangnya banyak, membantu mengatomisasi bensin yang ada di sini. Sedangkan ini memang tidak konstruksinya, hanya mengandalkan lubang sini saja. Ini tempat udara masuk untuk mencampur dengan bensin yang di sini. Seperti ketahui, teman-teman, di spuyer stasioner itu juga ada bleeder, tapi di bagian sini lubangnya juga besar ya, di spuyer stasioner itu untuk mencampur udaranya. Sedangkan ini hanya mengandalkan ini saja. Jadi memang di sini lebih banyak bensin murninya saja, tidak teratomisasi dengan baik. Memang tujuannya hanya menambah asupan bensin ketika ini sedikit terbuka. Kenapa akhirnya membuat ini campurnya tetap miskin, di warna businya putih? Ya karena ini selalu tertutup ya, teman-teman. Ketika kita belum waktunya gas tinggi, maka disinilah penyebab dari banyaknya bensin tetapi di busi warnanya putih, ya karena ini bensin yang tidak teratomisasi, teman-teman, yang membuat akhirnya setelan itu menjadi cukup sulit untuk menyetel angin ini. Untuk mengatasi sementara, karena satu memerlukan ini, teman-teman, nanti akan kita geser skep ini, yaitu saya perlu melebarkan lubang skep ini. Saya baru mau beli itu kikir bulat yang kecil, supaya nanti bisa kita geser skep ini ke sini, lebih ke kanan.
Untuk yang baru, karburator yang sudah terpasang itu masih ada sedikit sisa lubang, makanya saya geser, saya korbankan ini supaya bisa bergeser ke kanan. Ketika ini tertutup penuh, daerah sini yang dekat lubang ini, lubang saya bilang small pot ini aja sudah tertutup, tapi di sini efeknya terbuka, teman-teman. Nah, sementara ini tidak ada masalah. Jadi warna dari busi tetap putih, tapi bensin murni yang tidak terbakar tadi sudah tidak ada, karena ini lubangnya sudah tertutup. Teman-teman yang mungkin problem seperti ini, untuk mengatasi tidak bisa menggeser ini, sementara bisa menutup lubang ini dengan memasang packing baru, tetapi bagian ini tertutup. Atau kalau tidak mau membongkar yang bagian atas, cukup membuat packing baru di Venturi ini, tetapi lubang ini dibuat tertutup. Nanti kita lakukan penyempurnaan lagi setelah ada skep baru dan kikir, nanti bisa kita geser. Jadi untuk yang sudah terpasang ini, saya hanya menggeser ini saja, teman-teman. Tapi di sini akhirnya ada celah. Tapi celah udara yang berkecepatan tinggi tadi tidak akan menyebabkan kevakuman di sini, di lubang ini. Jadi bensin tidak akan tertarik sekarang ini, tidak akan tertarik ke sini, hanya menambah asupan udara ketika semua sedang tertutup. Insya Allah itu sudah membuat stasioner menjadi normal, tidak ada bensin yang terbuang, tidak terbakar, dan tidak ada lagi asap putih. Tapi memang campuran itu tidak pas lagi, teman-teman, karena tambahan udara ini. Ini hanya untuk pertolongan pertama, dan kita sudah bisa menganalisa itu. Untuk penyelesaiannya sudah mudah, karena kita sudah tahu penyebabnya. Jadi penyebab itu menurut saya jauh lebih penting. Mencari penyebab itu penting. Nah, untuk penyelesaiannya nanti insya Allah lebih mudah. Jadi dengan ini sudah tertutup lebih dahulu, ketika kita tutup seperti ini, tak, ini yang sudah bersentuhan lebih dahulu. Ini yang penting, lebih penting, jauh lebih penting. Ini bagian ini rapat, sehingga bensin dari small Venturi ini, lubang kecil ini, tidak lagi terhisap ketika masih posisi ini tertutup. Jadi ini selamanya bensin ini akan terhisap ya teman-teman, ketika ini ada celah. Ketika kita mengoperasikan skep primer ini di kecepatan berapapun, kecuali sudah mencapai kecepatan sangat tinggi yang akan membuka kick up ini, selamanya dia akan menyumbangkan campuran tambahan yang sangat kaya ya, karena belum diatomisasi. Ini murni lebih banyak bensin saja yang tidak teratomisasi. Itu membuat penyebab, salah satu penyebab karburator boros. Dan yang pasti ketika stasioner tidak bisa kita setel dengan maksimal. Itu aja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.